Paname tawar ini menjadikan alternatif para petani yang tadi punya kolam-kolam yang tadinya diisi oleh ikan-ikan air tawar. Kita coba Paname karena memang secara hitungan bisnis usaha Paname ini sangat-sangat menguntungkan. Karena keuntungan di Paname ini bisa sampai 2,5 sampai 3 kali lipat dari modal yang ditanamkan. Saya pelaku budidaya air Paname di air laut. Memang beberapa tahun ini hampir sudah mau berjalan 3 tahun lebih berinovasi mengembangkan budidaya air udang Paname yang di laut di air tawar. Di mana perjalanan di dalam pembudidaya ini alhamdulillah hasil sangat signifikan. Jadi memang kenapa saya mengatakan bahwa ini benar-benar di air tawar, karena memang saya yang buat benurnya dan melakukan kerjasama dengan para petani-petani ikan yang punya kolam yang tadi ya, karena kita sudah tahu ya bahwa ikan air tawar sekarang sangat berat, biarpun secara metode budidaya bagus, tapi karena harga jual yang cukup jauh sehingga agak susah. Tapi dengan Paname ini mudah-mudahan kedepannya semakin banyak orang yang berbudidaya, mudah-mudahan nanti akan ditemukan metodenya pemeliharaan. Memang sampai hari ini saya pribadi pun belum menemukan yang baku untuk metode pemeliharaan bahwa Paname ini supaya bisa berhasil. Tapi dari perjalanan 3 tahun ini sudah berkembang di Lampung itu di 3 kecamatan. Ada Kecamatan Palas, Kecamatan Seragi, dan Kecamatan Ketapang. Kurang lebih kalau yang saya monitor sudah mau lebih dari 3 tahun. Sudah hampir rata-rata antara 6 siklus sampai 9 siklus. Satu siklusnya kurang lebih 4 bulan. Nah memang ya tadi karena ini udang Paname ini memang kan habitatnya di air laut gitu ya. Nah kami mencoba menawarkan itu setelah benur itu berubah menjadi pos larva. Nah setelah pos larva itu kita turunkanlah salintina menjadi air tawar. Memang dalam proses khususnya untuk di pemedihannya dengan perubahan habitat ini memang SR-nya akan berbeda sedikit dibanding dengan SR kalau kita piara di air laut. Kurang lebih ada penurunan di 15% lah untuk SR-nya kalau di pembenihannya. Untuk di pembesarannya sebenarnya mengacunya tetap terhadap budidaya di air laut juga gitu ya. Proses metode tidak jauh berbeda. Cuma yang membedakannya memang kalau menurut saya memang nanti kalau di air tawar ini material yang dimasukkan menurut saya itu akan lebih efisien atau lebih minimal gitu. Misalnya di persiapan karena ini air tawar dia tidak melakukan lagi proses disinfektan karena memang pakai air laut. Tapi yang membedakannya di air tawar ini terutama dalam proses budidayanya yang benar-benar harus diperhatikan bagaimana kita memaintain mineral di dalam airnya bisa tercukupi untuk proses budidayanya. Jadi hanya mineral itu yang perlu kita perhatikan keberadaan selama proses budidaya. Sebelum benur dimasukkan ya tadi air diusahakan jernih dan diberikan mineralisasi aja sudah cukup. Setelah itu kolam sudah siap ditebar benur. Ya salah satunya item-item misalnya kayak kalium, magnesium, nanti itu yang kita bisa lihat alkalinya itu yang kita pantau dengan minimal angka yang dibutuhkan oleh udang. Itu nanti kita bisa lihat di literatur kebutuhan dari mineral itu supaya proses budidaya berjalan dengan baik.
Untuk harga Panama air tawar ini sama dengan air laut. Ya, selama ini dibeli tidak ada yang berbeda. Panen nanti semakin udang semakin besar akan semakin mahal harganya. Itu dikembalikan ke petani. Mau untung berapa? Mau untung 20.000 per kilo, mau untung 30.000 per kilo, monggo dilihat kapasitas dan fasilitas penunjang selama budidaya lancar. Kalau di udang diusahakan udang dibuat sebesar mungkin. Ya misalnya kalau untuk size 100-nya, jadi dalam 1 kilo isi 100, itu ya kisaran harga mulai dari 48.000 sampai 54.000. Sekarang lagi turun, biasanya harga 54, sekarang harga lagi 50.000 untuk size 100-nya. Untuk size 40-nya bisa di angka 75 ribuan ke atas. Ya, bahwa Panama tawar ini menjadikan alternatif para petani yang tadi punya kolam-kolam yang tadinya diisi oleh ikan-ikan air tawar. Kita coba Panama karena memang secara hitungan bisnis usaha Panama ini sangat-sangat menguntungkan, karena keuntungan di Panama ini bisa sampai 2,5 sampai 3 kali lipat dari modal yang ditanamkan. Cuma kalau kekurangannya ya tadi, sampai hari ini kan untuk metode dan SOP di dalam budidayanya masih awam, belum banyak yang tahu, sehingga kalau kita mencari literatur agak kesusahan itu ya. Tapi kelebihannya ya tadi bahwa Panama itu udah jelas nanti akan bebas dari virus yang terbawa oleh si Panama air lautnya. Nah kedua, yaitu dengan Panamanya bisa dibudidayakan di air tawar ini, otomatis kolam-kolam yang memang sekarang banyak yang tidak terpakai karena memang para petani itu untuk budidaya ikan tawarnya sudah berat untuk mencari keuntungannya. Mudah-mudahan dengan Panamanya bisa dicoba di air tawar ini, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat petani budidaya. Nah, membedakannya lagi kan, kalau selama ini kita sudah sering kalau budidaya di payo dikejar-kejar bahwa itu limbah sampai kita harus buat ipal di lokasi budidayanya. Nah, dengan Panama air tawar ini yang terjadi di Palas, untuk airnya itu para petani padi berlomba-lomba meminta, Pak, gitu. Jadi mau air siponan atau air proses panen, itu kita petani sudah bahasanya itu sudah menunggu, karena informasinya setelah menggunakan air buangan dari budidaya Panama air tawar ini, para petani padi khususnya yang ada kemarin di Kecamatan Palas itu ada kenaikan 25 sampai 30% produktivitas dari padinya. Itu sih informasinya.